Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Hanifuddin, Magister Agama, selaku dosen pengampu Matkul Kehasyim Asy'ariyan, dan tak lupa teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Perkenalkan, saya Atik Masulha, mahasiswi pasca sarjana PAI Unhas Jombang tahun 2025. Pada kesempatan saat ini saya akan mempresentasikan sebuah peta imajinasi biografi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pada usia 21 tahun sampai 27 tahun. Dari pesantren Tebu Ireng, Hadratus Syekh menyalakan lentera, dan dari keikhlasan hati beliau, umat lebih terarah. Teman-temanku sekalian yang dirahmati Allah, biografi Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pada usia 21 sampai 27 tahun juga disebut periode Hijaz, yang mana periode saat beliau berada di Mekah. Seperti yang kita bahas pada video sebelumnya, setelah Hadratus Syekh dengan ibunya Nafisah menikah, dengan mertuanya Kyai Ya'qub pergi rihlah ke kota Mekah Al-Mukarramah untuk menimba ilmu dan melaksanakan ibadah haji. Namun di sana Allah memberikan cobaan kepada Hadratus Syekh, yang mana istri tercinta Bunyai Nafisah setelah 3 bulan tiba di kota Mekah dan setelah melahirkan putra pertamanya yang bernama Abdullah, dipanggil oleh Allah meninggal wafat di sana. Berselang lama setelah itu, putra kecilnya Abdullah setelah berusia 2 bulan juga wafat di Mekah Al-Mukarramah menyusul sang ibunda. Tak lama kemudian, akhirnya Hadratus Syekh kembali ke tanah air bersama mertuanya Kyai Ya'qub. Setelah beberapa waktu berlalu, didorong oleh rasa keilmuan yang sangat tinggi, ingin menuntut ilmu, memperdalam ilmu agama, maka kembalilah Hadratus Syekh ke Mekah. Di Mekah, Hadratus Syekh berguru kepada Syekh Mahfud At-Turmusi, seorang ulama yang berasal dari Termas, Pacitan, Jawa Timur. Syekh Mahfud At-Turmusi adalah seorang ulama ahli hadis. Berkat ketekunan dari Hadratus Syekh, Syekh Mahfud akhirnya memberikan ijazah kepada Hadratus Syekh untuk bisa mengajarkan ribuan hadis dari Sahih Bukhari. Dan dari Syekh Mahfud At-Turmusi juga, Hadratus Syekh mempelajari Tarikat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Tarikat Qadiriyah wa Naqsabandiyah diperoleh Syekh Mahfud dari gurunya yaitu Imam Nawawi, kemudian sambung sanad kepada Syekh Khatib As-Sambasi yang berasal dari Sambas, Kalimantan Barat. Syekh Khatib As-Sambasi adalah ulama yang menggabungkan Tarikat Qadiriyah dengan Tarikat Naqsabandiyah sehingga menjadi Tarikat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Meski tidak mengizinkan santri Tebu Ireng untuk belajar Tarikat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, bukan berarti Hadratus Syekh adalah seorang ulama yang anti tarikat. Akan tetapi, agar para santri bisa fokus mempelajari kitab-kitab dan disiplin ilmu di pondok pesantren Tebu Ireng. Hal itu dibuktikan adanya 2 mursyid dari santri Hadratus Syekh, yaitu Kyai Haji Adlan Ali dan Kyai Haji Musta'in Romli. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwasanya Hadratus Syekh bukanlah ulama yang anti tarikat, tapi ini adalah bentuk sifat moderat dari beliau sebagai seorang ulama. Kemudian, selain dari Syekh Mahfud At-Turmusi, Hadratus Syekh juga belajar dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, seorang ulama yang berasal dari tanah air, yaitu Minangkabau, Sumatera Barat. Syekh Khatib Al-Minangkabawi adalah seorang ulama ahli fikih, ahli astronomi, dan ahli aljabar matematika. Hadratus Syekh dikenalkan kitab Al-Manar karya Muhammad Abduh, di mana Muhammad Abduh saat itu kontroversial, melarang umat Islam untuk mengikuti 4 madhab dan melarang umat Islam untuk mengikuti tarikat. Hadratus Syekh tidak sependapat dengan pemikiran Muhammad Abduh. Bagi Hadratus Syekh, umat Islam harus tetap berpegang teguh kepada 4 madhab dan tetap boleh menjalankan tarikat asal tidak bertentangan dengan syariat agama Islam.
Selain berguru kepada Syekh Mahfud At-Turmusi dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Hadratus Syekh juga berguru kepada ulama lain seperti Syekh Syuaib bin Abdurrahman, juga Syekh Amin Al-Attar dan lain sebagainya. Menurut penuturan Zuhairi, Hadratus Syekh kerap berziarah ke Gua Hiro yang berjarak 10 km untuk menapak tilas tempat Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu. Zuhairi juga menuturkan bahwasanya Hadratus Syekh membawa bekal selama 6 hari dan turun dari gua saat hari Jumat untuk melaksanakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Berkat ketekunan Hadratus Syekh dalam mendalami, menguasai berbagai disiplin ilmu agama di Mekah, tidak sampai genap 30 tahun Hadratus Syekh sudah bergelar ulama dan menjadi pengajar bersama gurunya Syekh Khatib Al-Minangkabawi di Masjidil Haram. Di antara murid Hadratus Syekh berasal dari berbagai penjuru belahan dunia. Ada Sa'dullah yang saat itu menjadi mufti di India, ada juga Umar Hamdan yang menjadi ahli hadis di kota Mekah. Tahun 1899, tibalah rombongan haji Kiai Romli dari Karangkates, Kediri, Jawa Timur. Melihat keahlian, keilmuan dari Hadratus Syekh, maka Kiai Romli mengutarakan keinginan untuk menikahkan beliau dengan putrinya Neng Khadijah, dan Hadratus Syekh pun setuju. Setelah itu menikahlah Neng Khadijah dengan Hadratus Syekh dan kembali ke tanah air, kemudian mendirikan pesantren Tebu Ireng. Sekian presentasi tentang biografi Hadratus Syekh dari usia 21 sampai 27 tahun. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.